Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Linda Yani dengan nomor induk mahasiswa 2504011311457, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Banjarmasin dengan materi menghindari sifat berpaya-paya di kelas 10B. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Lalu bagaimana perasaannya? Baik. Baik. Ada yang sedih? Belum. Jadi ada yang sedih? Tidak ada. Oke, silakan duduk.
daya lainnya secara boros dan tidak teratur untuk kesenangan pribadi semata tanpa memikirkan kebutuhan dan konsekuensi jangka panjang. Sifat ini seringkali ditandai dengan konsumerisme yang berlebihan, mengutamakan kesenangan sesaat dan dapat berujung pada hedonisme yang menganggap kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama dalam perspektif Islam. Nah, ini pasti sangat melarang. Kenapa jadi melarang? Karena itu termasuk pemborosan. Nah, bila takdir itu artinya boros, sedangkan israf itu berlebih-lebihan dalam syaratnya. Jadi jangan sampai kita melakukan ini karena itu termasuk saudara setan. Oke, lanjut. Makanya setan nih. Oke, ini ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya orang yang suka berfoya-foya itu dia itu suka apa-apa itu beli, konsumtif berlebihan. Berlebihannya itu pengennya itu kan sesuai nafsu, bukan karena dia butuh, tapi karena nafsunya, maunya. Bila ada yang baru pengen, boleh, tapi jangan juga terlalu lah. Lanjut, apa lagi tuh? Mementingkan kesenangan sesaat karena nafsu tadi, sehingga dia kadang memikirkan uang itu bila untuk yang lain itu lebih bermanfaat. Lanjut, apa lagi ini? Pola pikir hedonistik. Nah, menganggap kenikmatan material sebagai tujuan utama. Tujuannya itu hanya materi, bukan akhirat. Dan terakhir keseimbangan penggunaan harta. Nah, lebih banyak pengennya daripada kebutuhannya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita itu juga harus juga memikirkan jangka panjang. Nah, ini juga boros termasuk sumber daya secara berlebihan atau menghambur-hamburkannya secara berlebih-lebihan. Jadi itu jangan sampai lah. Apalagi bila misal kita itu pengen, harusnya tuh kita itu juga dipikirkan. Jangan hanya nafsu aja. Lanjut, Mas nah. Bacanya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidatul riba haqqahu wal miskina wa bil sabil wa la tubadzir tubdziran innal mubadzirina kanu ikhwana hayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Itu sangat interpretasi. Di sini apa? Masalah keuangan. Itu pastinya dia akan bila misal dia itu beli kan makin kurang uangnya. Jadi jangan sampai juga nantinya kesulitan finansialnya. Endingnya kan menyesal. Kenapa dia membeli itu jam dulu juga ya. Nah, uangnya timbul habis uangnya karena tadi nafsu. Iya. Oke, kita diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok di sini kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Kalian disuruh untuk menganalisis. Nah, ada yang menganalisis teks, lalu juga visual dan juga data yang berhubungan tentang gaya hidup berfoya-foya. Jadi kalian cari di internet itu adalah masalah yang berhubungan tentang teks, visual dan data. Nah, yang pertama itu kan yang menganalisis teks itu artikel. Jadi cari artikel
Ini juga tadi pada remaja. Jangan sampai ya kita remaja itu terlilit masalah hutan. Gara-gara apa biasanya remaja terlilit hutan, Mak? Berpoya-poya, ikut setiap hidup